Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahral karamah wa farada 'alal muslimina bisiyamah. Assalatu wassalamu ala man sanna lahum qiyamah. Habibina wa maulana rasulil hidayah war rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa amma ba'dah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya Tarawih yang insyaallah semuanya kita yang hadir pada malam kedua Ramadan ini adalah hamba-hamba yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, salat Isya yang kita tegakkan secara berjamaah, lalu kemudian di muqaddimah kita memuja dan memuji Allah, dan kita pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita duduk sejenak sembari juga kita pun mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling berpesan-pesanlah kita dalam hal kebaikan kata Allah, dan saling berpesan-pesanlah kita dalam hal kesabaran. Wa zakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Saling memberikanlah kalian peringatan, karena apapun peringatan itu pasti ada manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, jamaah sekalian, ya, bulan ini disebut pula sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, khususnya di negeri kita di Indonesia. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan pendidikan? Karena hanya pada bulan inilah kita akan banyak mendengarkan nasihat ceramah-ceramah agama. Bapak Ibu menonton televisi di rumah, kita akan mendengarkan berbagai macam program di mana para asatid, para ulama kita menyampaikan tausiah ceramah-ceramah agama. Kita mendengarkan radio, kita pun akan mendengarkan banyak nasihat tausiah ceramah agama. Setelah sholat Isya di masjid kita, alhamdulillah, sampai pada malam ke-30 Ramadan akan diisi dengan ceramah-ceramah agama. Setelah sholat subuh, ya, khususnya akhir pekan, Sabtu Ahad, kita akan mendengarkan kajian-kajian subuh. Apa balasan bagi orang-orang yang senantiasa duduk khusyuk mendengarkan ceramah agama seperti ini? Maka banyak keutamaan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa kata Nabi di dalam sebuah haditsnya? Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu, kata Nabi, mereka senantiasa mengepakkan sayap-sayapnya ke pundak-pundak orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, orang yang mendengarkan ceramah agama seperti ini, karena malaikat senang dengan apa yang kita lakukan. Apa makna malaikat mengepakkan, meletakkan sayapnya? Maka ulama memberikan penjelasan, maknanya adalah malaikat senantiasa mendoakan kebaikan untuk kita. Malaikat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau ada orang soleh, jamaah sekalian, ada ulama mendoakan kebaikan untuk kita, atau ada keluarga kita naik ke tanah suci haji atau umrah, kita titip doa dengan mereka, mereka doakan kita di depan Ka'bah, maka betapa puas, betapa senang hati kita. Akan tetapi kita yang duduk mendengarkan ceramah agama seperti ini, hadir dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, maka yang mendoakan kita bukan manusia, yang mendoakan kita adalah malaikat-malaikat Allah, makhluk yang senantiasa patuh dan taat kepada perintah Allah. Maka tentu sulit bagi Allah untuk tidak mengabulkan doa para malaikat tersebut. InsyaAllah apa yang kita lakukan pada malam kedua, kita bisa istiqomah, kita bisa konsisten hingga di penghujung daripada bulan suci Ramadan, sehingga keluar kita dari bulan ini banyak keutamaan yang kita dapatkan karena konsistensi kita dalam menjaga amalia Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam matahari kemarin sore, alhamdulillah, nikmat besar Allah titipkan kepada kita, berjumpa kita dengan bulan yang mulia ini. Bulan di mana kemuliaannya begitu banyak, bahkan tidak cukup waktu untuk kita membahas kemuliaan tersebut. Puncak kemuliaannya ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Apa kata Allah? Jumlah bilangan bulan yang diakui oleh Allah itu jumlahnya ada 12 bulan. Ya, apakah 12 bulan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an? Ternyata kata Allah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan
ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia yang kita kenal dengan bulan Zulqa'dah, ya, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ternyata 4 bulan yang mulia itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Uniknya jamaah sekalian, di antara 12 bulan dan ada 4 bulan haram, ternyata hanya ada 1 nama bulan saja yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, yang dikaji, dikupas tadi subuh oleh Kiai kita, ya, Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahid MA, bahwa ketika Allah menyebutkan bulan ini, maka Allah kaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya nama bulan ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, menunjukkan kepada kita bahwa betapa mulia, betapa luar biasa, ya, bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Nah jamaah sekalian, orang-orang yang beriman itu ketika diberikan nikmat yang besar oleh Allah, nikmat diperjumpakan dengan bulan yang mulia ini, maka tidak ada pilihan kecuali kita harus bersyukur dengan nikmat umur yang panjang diperjumpakan kembali dengan bulan Ramadan. Kita harus mengisi bulan ini dengan berbagai macam amal soleh, dengan berbagai macam ibadah. Waktu yang singkat ini, ya, yang hanya 29-30 hari ini, tidak boleh kita sia-siakan. Bahwasanya Ramadan tahun depan datang, pasti dia datang. Tapi apakah ada jaminan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang mulia itu di tahun depan? Betapa banyak saudara-saudari kita, ya, keluarga kita, tetangga kita, mungkin dulu bersama dengan kita sholat tarawih dan seterusnya, tapi ajal memisahkan kita dengan mereka. Maka nikmat diperjumpakan dengan Ramadan, kita harus isi dengan berbagai macam amal soleh. Jamaah sekalian, di antara sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika berjumpa dengan Ramadan, maka dijelaskan di dalam sebuah hadis bagaimana Nabi itu ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apa kata para sahabatnya mempersaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Ya, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi semakin bertambah, semakin meningkat ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan. Jadi jamaah sekalian, ya, meskipun Nabi itu bukan orang yang kaya raya di antara para sahabatnya, akan tetapi ternyata Nabi adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika masuk Ramadan, maka kedermawanan Nabi itu semakin meningkat, semakin bertambah, karena Nabi faham bahwa betapa luar biasa bulan ini. Semua amal soleh yang kita lakukan apapun itu, maka pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin ada di antara jamaah yang pernah Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan di kota Makkah atau Madinah, betapa kita melihat penduduk Makkah dan Madinah itu jamaah sekalian, betapa luar biasa infak sedekah mereka yang mereka keluarkan di dalam bulan suci Ramadan. Seolah-olah mereka bekerja 11 bulan lamanya, dan ketika datang Ramadan, maka digunakan momentum Ramadan ini sebagai waktu terbaik untuk berinfak, bersedekah. Mereka memberikan makan orang-orang yang berpuasa yang ada di 2 kota suci tersebut. Ketika makanan di sana berlimpah, maka kurma, bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya dikirim ke berbagai macam negara, sampai ke negeri kita bertonton kurma dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tahu betapa luar biasa keutamaan, ya, ketika kita berinfak, bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, infak dan sedekah, ya, adalah amal soleh yang sangat dianjurkan, diperintahkan di dalam agama Islam. Infak sedekah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan as-shadaqatu burhan. Ya, orang yang mengeluarkan sedekah itu adalah bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita jamaah sekalian, ya, bahwa orang-orang yang terbaring di dalam kubur itu, orang-orang yang saat ini ada di dalam kubur, ternyata setiap hari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi subuh imam kita, ya, kemarin hari Jumat, setiap Jumat kita mendengarkan ayat tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang-orang yang terbaring di dalam kubur. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, saat ini kami sudah melihat, kata orang-orang yang terbaring di kubur. Apa yang mereka lihat jamaah sekalian?
mereka melihat orang-orang yang ada di sekitarnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'na, kami sudah mendengarkan dengan telinga kami sendiri apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Mereka mendengarkan teriakan jeritan karena orang-orang tersebut mendapatkan siksaan di dalam kubur. Lalu apa kata mereka? Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin melakukan amal soleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Uniknya di dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-10, di situ Allah menyebutkan ada satu amal soleh yang menjadi cita-cita orang-orang yang sudah pergi meninggalkan dunia. Andai kalau kita berandai-andai mereka dikembalikan ke dunia. Apa amal soleh itu? Mereka katakan di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Allah, ya, andai kata kamu tunda sedikit waktu kematian saya, andai kata kamu panjangkan sedikit umur saya di dunia, maka saya akan bersedekah wa akum minas solihin, sehingga saya tergolong orang-orang yang beramal soleh. Kenapa orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang terbaring di dalam kubur saat ini, andai mereka dikembalikan ke dunia, maka justru yang mereka sebutkan mereka mau bersedekah. Kenapa bukan mau salat, mau haji, mau umrah, mau puasa, baca Quran dan seterusnya? Kenapa justru yang mereka sebutkan adalah sedekah? Maka ulama kita tatkala menafsirkan ayat ini, apa kata mereka? Ternyata orang-orang di dalam kubur itu sesaat setelah mereka meninggalkan dunia, berpindah alam dari dunia ke alam kubur, ke alam barzah, ke alam penantian, maka di antara amalan yang langsung mereka rasakan manfaatnya adalah amalan infak dan sedekah yang mereka dulu pernah keluarkan, belanjakan di dunia. Ada di antara mereka, ya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ada di antara mereka kuburnya terang, benderang, luas, harum dan seterusnya karena pahala infak sedekah yang dulu pernah mereka belanjakan di dunia. Makanya jamaah sekalian, ya, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, pada dasarnya bagi orang-orang yang beriman itu memandang dua sisi. Di sisi yang pertama dia adalah nikmat, dia adalah keutamaan, keistimewaan, dan mungkin adalah kelebihan yang Allah berikan. Akan tetapi di sisi lain dia juga adalah ujian bagi kita. Sejauh mana harta itu, apakah mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ya, di hari kemudian nanti itu, di padang mahsyar nanti, kita tidak akan berpindah dari hadapan Rabb kita, dari hadapan Tuhan kita, setelah kita akan ditanya langsung oleh Allah terkait 4 hal. Ya, satu di antara 4 pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada kita itu terkait masalah harta jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Kelak kita akan ditanya, dihisab bagaimana dengan harta kita. Dari mana selama ini harta itu kita dapatkan? Apakah dari sumber-sumber yang halal, alhamdulillah, atau ada di antaranya dari sumber yang haram, syubhat, na'udzubillah wal iyazubillah. Lalu yang kedua, ketika lolos dengan pertanyaan ini, lanjut pertanyaan berikutnya, kemana saja selama ini harta itu kita belanjakan? Apakah harta-harta yang selama ini Allah titipkan hanya kita belanjakan untuk memuaskan nafsu-nafsu dunia saja, yang belum tentu mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ada di antaranya kita sumbangkan, kita infakkan, kita wakafkan, kita pahala jariahkan, sehingga itulah yang kelak kekal dan abadi, yang mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, mari kita jadikan momentum Ramadan sebagai momen terbaik untuk kita berinfak, bersedekah. Harta yang kita infakkan, ya, harta yang kita wakafkan, sedekahkan, itulah harta yang kekal dan abadi, yang kelak akan menolong kita di hadapan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Nabi menjelaskan ketika hari itu datang, matahari 1 jengkal dari atas kepala, ya, tidak ada yang bisa menolong kecuali 7 golongan. Satu di antara 7 golongan disebutkan oleh Nabi, rajulun tasaddaqa wa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang dulu di dunia, ya, dia gemar berinfak, bersedekah, sampai-sampai tangan kirinya, ya, tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maknanya dia berinfak, bersedekah ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini kelak mendapatkan naungan di padang mahsyar, yauma la zilla illa zillu, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang
dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya mungkin inilah ceramah nasihat tausiah singkat yang kami sampaikan. Insyaallah setiap malam masjid kita akan seperti ini. Kita akan mendengarkan ceramah tausiah agama dari para asatidz, para ulama, para kiai kita yang kisaran waktu mungkin 15 sampai dengan 20 menit. Semoga itu semua nanti mampu mencerahkan kita, menambah keilmuan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.